Haleluya. Shalom semuanya dalam Pray From Home. Mari, saat ini adalah saat yang indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan ku nikmati. Ku bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau baik. Hadirat-Mu ku rasakan. Hadirat-Mu nyata di sini. Kuasa-Mu, mujizat-Mu ku nikmati sekarang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabda, berfirman buat kami siap membaca, merenungkan, dan belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang mengapa kamu berdusta. Ya,
ternyata hal dusta tidak terjadi tiba-tiba, tetapi tabiat manusia, tabiat daging manusia lama kita sering menggoda untuk berdusta. Dan sering kita mendengar kalimat, jangan ada dusta di antara kita. Itulah kerinduan kita bersama. Biarlah kita saling jujur satu dengan yang lain dan saling memberkati satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya berdusta itu nggak mudah, tapi bagi sebagian orang menjadi mudah. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang mengapa kamu berdusta? Yang pertama, arti dusta. Dusta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak benar atau bohong. Jadi berdusta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkata tidak benar atau berbohong. Nah, ayat yang kita akan baca dari Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi buanglah dusta dan bertolak belakang sekarang. Berkatalah benar. Kalau ada orang berkata benar, pasti tidak ada dusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Jadi ayo kita berkata benar, berkata jujur, dengan sopan, dengan baik. Dan yang kedua, kita pelajari, apakah berdusta itu mudah? Berdusta itu sulit bagi yang tak biasa melakukannya. Tentu menjadi mudah bagi yang sudah terbiasa. Berdusta itu menjadi kebiasaan bagi yang sudah terbiasa melakukannya. Bagi orang benar, berdusta adalah bentuk penipuan dan kecurangan serta melawan kebenaran. Dalam Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah kamu berdusta, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi jangan berdusta melawan kebenaran. Yang ketiga, mengapa orang berdusta? Ada banyak hal yang kita bisa temukan di sini dari ayat firman Tuhan. Orang berdusta ternyata adalah orang yang tidak takut Tuhan. Yesaya 57 ayat yang ke-11 dikatakan, kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku. Tuhan mengingatkan kita, kalau kita berdusta artinya kita tidak takut Tuhan. Dan mengapa orang berdusta? Dalam Kolose 3 ayat yang ke-9. Kolose 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berarti kalau kita berdusta, kita mulai hidup sebagai manusia lama. Padahal Tuhan berkata, kita ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, sudah bertobat. Kita ini sudah menanggalkan manusia lama. Sekarang kita adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Nah, mengapa orang berdusta? Dia tanda hidup dipimpin iblis. Yohanes 8 ayat 44. Hal dusta sangat tegas. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi, ayo kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Tidak ada dusta di antara kita. Dan
Mengapa orang berdusta? Tidak mungkin pendusta di tengah kumpulan orang benar. Orang yang suka berdusta, suka berbohong, kumpulannya adalah pembohong. Alkitab mencatat, memberikan kepada kita firman Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Berarti komunitasnya adalah komunitas pendusta. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Nah, ini yang perlu kita mau kelola, hati kita, kekasih Tuhan. Dan mengapa orang berdusta? Karena ia mencintai kejahatan. Dalam Mazmur 52 ayat yang kelima, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Orang yang hatinya jahat, isinya jahat, yang keluar pun jahat. Tetapi ada kabar baik, seorang pendusta bisa bertobat jikalau mau, dan bisa sembuh dari dustanya. Ayat yang terakhir, Amsal 14 ayat yang kelima. Mengapa orang berdusta? Karena ia tidak setia. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Orang benar tidak memiliki gaya hidup berbohong, tidak memiliki budaya berbohong. Dan mari kita jaga hati kita. Ada beberapa hal yang saya bisa pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa orang berdusta? Ia mencoba mempertahankan dirinya. Ia mencoba menyenangkan orang lain. Sudah mempertahankan pendapatnya, mempertahankan diri, membela diri, berusaha menyenangkan orang lain. Saya mau beritahu bahwa tidak semua orang suka dengan kita. Kita berbuat benar, belum tentu orang puji. Kita berbuat jahat, banyak yang caci maki. Mengapa orang berdusta? Mencoba menjaga perasaan orang lain. Kita ayem-ayem, kita buat dia tenang, kita buat dia hatinya bahagia, padahal kita berdusta. Mengapa orang berdusta? Supaya kelihatan baik, menutup-nutupi dirinya, dan supaya disukai orang. Padahal aslinya tidak seperti itu. Mari kita belajar menjadi diri sendiri. Dan mengapa orang berdusta? Sangat klasik, menutupi dusta sebelumnya. Mari kita memiliki budaya hidup yang baru, yaitu tidak ada dusta di antara kita. Belajar berkata benar, belajar berkata jujur, dan biarlah Roh Kudus menegur hati kita ketika kita berdusta. Saya rindu kita punya komunitas orang benar, berkata benar, bersikap benar, dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa, baik yang di rumah ini maupun yang ada di rumah-rumah yang lain, kami berdoa bersama. Kami meyakini bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menguatkan kami, mengingatkan kami agar kami tidak memiliki gaya hidup berdusta, tetapi gaya hidup kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Dan malam ini kami mau belajar ya Tuhan, melakukan kebenaran-Mu dengan penuh syukur, penuh sukacita. Dan kami percaya urapan-Mu memampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami senantiasa, biar kami dapat berbisnis dengan benar, melayani orang dengan benar, bekerja dengan benar. Sekalipun kompetitor kami melakukan kecurangan, kami mau bisnis, berdagang, melayani orang dengan benar. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan kami, Tuhan juga memperhatikan orang lain. Tuhan pasti membela orang benar, yang cerdik, yang bekerja, mengelola tokonya, mengelola pabriknya, mengelola apoteknya, mengelola pertambangannya, mengelola tambaknya, mengelola semua yang sudah dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Maka
orang yang hidup jujur, hidup benar, pasti diberkati dan dibela oleh Tuhan. Kami minta Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, buat pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, studi kami, dan kami percaya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di pelayanan kami. Dan kami berdoa yang sedang membutuhkan keuangan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan hikmat, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa, biarlah umat-Mu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, termasuk buat bangsa negeri kami Indonesia. Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Dan biarlah kesembuhan, mujizat Tuhan nyatakan buat orang-orang yang terkena COVID-19 dan juga sakit-sakit lainnya. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah lewat kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, negeri Indonesia tetap bertahan, ekonominya pulih, ekonominya kuat. Sekalipun banyak orang berkata Indonesia akan mengalami resesi, tapi kami berdoa, kami mengharapkan pertolongan dan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah daya beli, daya jual, ekonomi yang ada di Indonesia kuat kembali. Terima kasih ya Tuhan, lapangan pekerjaan tetap ada, sekalipun virus ini pun ada di mana-mana. Kami berdoa, biarlah para pemuka agama yang melayani umatnya, mereka menjadi contoh dan teladan, sehingga di tempat-tempat ibadah mereka pun protokol kesehatan ditegakkan. Terima kasih ya Bapa, kami rindu, kami memiliki tubuh yang prima, kesehatan yang prima, dan kami percaya masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan. Oleh sebab itu, para kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Segala berkat, segala hikmat, segala pertolongan, segala keajaiban yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus turun atas kita semua yang sudah diberkati, diurapi oleh Tuhan. Katakan bersama, amin. Tetap bersyukur, tetap hidup benar. Tuhan Yesus memberkati.